Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat datang di channel YouTube Kakak. Di sini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, kalian sudah siap kan untuk belajar? Jadi, silahkan disimak video pembelajaran berikut. Jadi adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi kelas 12 semester ganjil bab 1 tentang dimensi 3, terkhususnya pada subbab jarak antar titik. Nah, ini peta konsepnya. Dimensi 3 itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Tujuan kita adalah agar mampu memahami dan menentukan jarak antar titik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jarak antar titik. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Apa sih sebenarnya jarak antar titik itu? Nah, yang pertama ini untuk lebih mudah memahaminya, kita menggunakan jarak antar titik dalam bangun ruang. Pada gambar yang pertama, kita lihat kubus yang paling atas ini. Nah, semuanya memiliki titik di setiap sudutnya. Kemudian pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Tinggal kita lihat saja yang mana lambangnya itu titik F di sini dan titik G di sini. Kemudian kita hubungkan antara keduanya tersebut panjang garis lurus, dan itulah disebut jarak antar titik. Jadi, nah, yang berwarna merah ini adalah jarak antara titik F dan G. Kemudian, pertanyaan yang kedua, manakah jarak antara titik B dan D? Langsung kita cari yang mana B ini, dan yang ini adalah D. Jika ditarik garis lurus di sini, maka terbentuklah yang disebut dengan garis diagonal bidang. Itulah jaraknya. Kemudian gambar yang kedua, yaitu gambar balok. Manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Nah, mungkin adik-adik sudah mulai paham kan dari contoh yang kakak berikan tadi. Langsung saja tunjukkan yang mana titik P. Mohon maaf. Ini dia titik P dan ini titik N. Maka jika ditarik garis lurus, maka terbentuklah jarak antara keduanya yang disebut juga dengan garis diagonal ruang. Selanjutnya, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan L? Ayo kita cari titik Q, ini ada di sini, dan titik L ada di sini. Nah, maka terbentuk pula jarak antara titik Q dan L, atau bisa disebut dengan diagonal bidang. Kita lihat pada gambarnya. Selanjutnya, manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D pada 5 segi 4 tersebut? Ini sudah kita temukan kedua titiknya. Nah, itu ditandai garis yang kuning itu. Kemudian, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Oke, ya, pasti adik-adik sudah dapat memahami dan cepat menangkap ya yang mana jarak antar titik yang dipertanyakan di sini. Oke, sampai sini sepertinya masih mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan. Nah, mengonstruksi jarak antar titik. Radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta benda-benda seperti pesawat terbang, kapal laut, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Radar dapat mendeteksi posisi suatu benda melalui layar, seperti gambar di bawah itu. Nah, ini tampilan layar radar. Radar ini fungsinya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dimensi 3 ini sangat banyak kaitannya dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang sudah
saya sebutkan tadi, selain itu juga dalam hal pembangunan tentunya kita sangat memerlukan cara perhitungan jarak antar titik tersebut dalam proses membangun suatu bangunan, dan masih banyak lagi fungsinya. Nah, kalau kembali lagi pada layar radar ini, di sini kan terdapat titik-titik letak suatu benda yang sudah ada garis koordinatnya, sehingga kita dapat mengetahui jarak secara vertikal dan horizontalnya. Namun antar titiknya kita bisa menggunakan cara-cara berikut. Bagaimanakah caranya? Untuk mengetahuinya, sepertinya sudah terlihat clue-nya dari sini. Jadi cara mencari jarak antar titik tersebut adalah dengan alat bantu segitiga siku-siku, maka yang kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Nah, ini dia rumusnya. Untuk menentukan jarak antar titik, yaitu menggunakan rumus teorema Pythagoras. Tentunya adik-adik sudah mempelajarinya di kelas-kelas sebelumnya untuk pelajaran matematika. Di sini kita mengulang kembali. Nah, secara umum, teorema Pythagoras seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat yang mana merupakan sisi miring, atau bisa kita ubah C ini dengan AB, artinya garis AB itu sama saja dengan garis C. Sisi miring sama dengan alas kuadrat ditambah tingginya, tinggi dari segitiga siku-siku tersebut. Sama halnya, kemudian untuk mencari yang lainnya, kita mengurangkan sisi terpanjang dengan alas atau mengurangkan sisi terpanjang dengan tingginya. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja kita melihat bagaimana penerapannya untuk mencari jarak antar titik. Contoh soal yang pertama, lihatlah kubusnya. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan jarak antar titik A ke C. Ini titik A dan ini titik C. Yang diketahui adalah panjang rusuknya sepanjang 10 cm. Jika kita ambil segitiga siku-sikunya, bisa diilustrasikan seperti gambar ini. A, B, C titiknya. Ini sisi AB dan sisi BC nilainya sama, yaitu 10 cm. Jadi cara mencarinya langsung saja terapkan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC adalah akar 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 100 ditambah 100. Sama dengan akar 200 sama dengan akar 100 kali 2. Jadi hasilnya adalah 10 akar 2. Jadi jarak antar titik A ke C adalah 10 akar 2 cm. Bagaimana adik-adik? Mudah untuk dipahami bukan? Nah, lanjut untuk contoh soal cerita. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, jadi titik T itu merupakan titik tengah bidang EFGH, bisa kita lihat bidang EFGH, sehingga TA ke setiap sudutnya bernilai sama, yaitu TA, TB, TC, dan TD. Nah, kemudian jarak titik T ke A kita ambil untuk mengetahui hasil dari pertanyaan tersebut ya. Kemudian dengan bantuan segitiga siku-siku kita menggunakan juga titik E. Nah, jadi gunakan rumus teorema Pythagoras. Pertama-tama menentukan panjang ET. ET ini merupakan panjang dari setengah EG. EG dapat diketahui bahwa dia adalah diagonal bidang. Tadi sisinya panjangnya adalah 4 meter. Jadi diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Untuk setengahnya berarti setengah 4 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Langsung untuk mencari AT. AT kuadrat adalah sisi miring, sehingga
AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. AT sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 24. Sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter. Oke, selanjutnya ada contoh soal lagi. Diketahui panjang AB 5 cm, AE sama dengan BC sama dengan LF 4 cm, maka tentukan jarak antar titik A dan C dan jarak antar titik E dan C. Yang pertama dulu A dan C, kita lihat yang mana. Ini dia, di bagian alas ada A dan C. Kita ambil segitiga siku-sikunya dengan bantuan titik B. Maka tadi sudah diketahui panjang AB adalah 5 cm, kemudian panjang BC adalah 4 cm. Langsung bisa kita cari dengan rumus teorema Pythagoras. Sisi miringnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. Jadi jarak antar titik A dan C adalah akar 41 cm. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Jarak antar titik E dan C. Kita lihat titik E dan ini titik C. Itu merupakan diagonal ruang. Jadi kita ambil yang segitiga siku-sikunya dengan bantuan titik A. Nah, di sini sudah diketahui panjang AE adalah 4 cm dan AC tadi sudah kita temukan ketika menjawab soal sebelumnya akar 41 cm. Jadi kita langsung substitusikan ke rumus teorema Pythagoras. Sisi miringnya AC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi AC sama dengan akar 4 kuadrat ditambah akar 41 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 41 sama dengan akar 57. Jadi jarak antara titik E dan C adalah akar 57 cm. Nah, bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami? Jadi dalam bentuk apapun untuk mencari jarak antar titik itu selalu menggunakan teorema Pythagoras. Misalkan nanti ditemukan kasusnya dalam bentuk limas atau prisma. Jadi ini ada soal untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Bentuknya kubus dan hanya terdapat 2 soal. Baiklah, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semangat terus untuk belajar. Pokoknya jangan pernah menyerah. Semuanya bisa kita kerjakan dengan baik dan benar asalkan sungguh-sungguh belajar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.